Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak soleh dan soleha. Hari ini anak soleh jumpa lagi bersama dengan Bunda Rahma. Bunda Rahma mau tanya dulu nih, apa kabar anak soleh dan soleh hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak soleh jangan lupa ya baca basmalah dan berdoa terlebih dahulu sebelum belajar. Anak soleh sudah siap belajar tematik? Hari ini kita belajar tema 1, subtema 4, pembelajaran 1 anak soleh. Sekarang anak soleh siapkan bukunya ya. Anak soleh, tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, siswa dapat menyusun laporan kosakata yang tepat. Kemudian yang kedua, siswa dapat mengetahui karya seni mozaik. Yang terakhir, siswa dapat mengetahui pembagian bilangan. Sekarang anak soleh, mari kita belajar ya. Anak soleh masih ingat gak tentang perkembangbiakan pada tumbuhan anak soleh? Perkembangbiakan pada tumbuhan. Yang pertama, perkembangan biak dengan biji anak soleh. Contohnya mangga, jambu biji. Dia tumbuh dengan cara menanam bijinya anak soleh. Kemudian perkembangan biak dengan tunas. Contohnya cocor bebek, pohon pisang. Anak soleh pernah ya lihat tunas pohon pisang? Kemudian perkembangan biak dengan umbi. Contohnya itu kunyit, kentang, ubi kayu, ubi rambat, bawang merah, bawang putih anak soleh. Itu menggunakan umbi. Setelah anak soleh mengetahui perkembangan biak, sekarang anak soleh dapat menulis laporan dengan menggunakan kata baku. Contohnya anak soleh menggunakan jenis daun, yaitu daun mangga. Anak soleh dapat menuliskan nama tanamannya pohon mangga, cara berkembang biaknya dengan biji anak soleh. Anak soleh sudah paham ya? Anak soleh, ada yang masih ingat gak ya apa itu mozaik? Mozaik adalah karya 2 dimensi yang ditempelkan bahan yang berukuran kecil dengan perekat sehingga membentuk sebuah gambar. Bahan yang digunakan yaitu anak soleh ada bahan alam. Yang pertama contohnya biji-bijian, daun kering, ranting, kemudian bahan buatan. Contohnya itu kertas, keramik, dan lain-lainnya anak soleh. Sekarang anak soleh sudah paham ya. Berikutnya kita akan belajar tentang bilangan pembagian. Anak soleh perhatikan ya. Anak soleh, hari ini kita akan belajar tentang pembagian bilangan. Pembagian bilangan itu ada 2 cara anak soleh. Yang pertama, pembagian dengan pengurangan berulang. Di sini Bunda ada contoh soalnya ya. 40 dibagi dengan 5. Bunda kasih tahu dulu anak soleh, yang 40 merupakan bilangan yang dibagi. Kemudian yang 5-nya ini anak soleh, ini namanya bilangan pembagi. Bilangan pembagi. Anak soleh, di sini kita harus mengurangkan sehingga nilainya itu harus 0 atau habis. Kita harus menggunakan pengulangannya menggunakan bilangan pembagi.
5. 5 ini merupakan bilangan pembagi. Berarti kita melakukan 40 dikurang dengan 5 anak soleh. Anak soleh tahu nggak ya hasilnya? Berapa ya? Hasilnya 35. Hasilnya 35 anak soleh. Nih, ternyata belum habis, maka kita kurangi lagi dengan 5. Berapa ya? Dikurangi 5 lagi. Hasilnya 30. Ternyata belum habis lagi, maka kita kurangi lagi dengan 5. Berapa ya hasilnya? Hasilnya itu 25. Ternyata hasilnya belum habis, maka kita kurangi lagi dengan 5. Hasilnya 20. Kita kurangi lagi anak soleh sampai dia menghasilkan angka 0. Hasilnya 15. Kita kurangi lagi anak soleh dengan 5, itu hasilnya 10. Kita kurangi lagi dengan 5, hasilnya 5. Ternyata kita belum habis ya anak soleh, masih ada sisa 5. Jika masih ada sisa, maka kita harus kurangkan lagi dengan 5. Hasilnya 0. Berarti kalau dia sudah mencapai angka 0, berarti pengurangan perulangannya sudah selesai. Maka kita harus hitungkan dulu anak soleh berapa kali angka 5 berulang di sini anak soleh. Kita hitung sama-sama ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ternyata ada 8 kali pengulangan angka 5. Berarti anak soleh 40 dibagi 5 itu sama dengan 8. Anak soleh harus tahu ya, jika kita ingin pembagian dengan pengurangan berulang, maka yang harus kita kurangkan itu bilangan pembagi. Jangan menggunakan bilangan yang dibagi anak soleh. Kalau anak soleh menggunakan bilangan yang dibagi, maka nanti nilainya akan salah dan harus mencapai nilai 0. Tidak boleh ada nilai di hasilnya, harus mencapai nilainya 0 atau habis. Anak soleh yang kedua itu pembagian dengan cara bersusun. Di sini Bunda ada soal 72 dibagi dengan 3 sama dengan berapa ya? Kita cari dulu anak soleh menggunakan cara bersusun. Di sini kita membuat dulu garis pembagi. Ya, ingat ya anak soleh, bilangan yang dibagi diletakkan di dalam anak soleh. Berapa bilangannya tadi? 72. Kemudian bilangan pembaginya itu 3, diletakkan di bagian luar. Nah, anak soleh jangan meletakkannya di bagian dalam ya. Nah, sekarang anak soleh saat membagi, anak solehnya menggunakan angka yang paling depan. Yang pertama apa ya angkanya? Angka 7. Sekarang anak soleh 7 dibagi 3 berapa anak soleh? Nah, caranya anak soleh kita ke perkalian 3 anak soleh. 1 dikali 3 sama dengan 3. 2 dikali 3 sama dengan 6. 3 dikali 3 sama dengan 9. 4 dikali 3 sama dengan 12. 5 dikali 3 sama dengan 15. Nah, sekarang anak soleh kita cari 3 dikali berapa yang hasilnya 7. Ternyata tidak ada ya hasilnya 7 di sini. Anak soleh, jika tidak ada hasilnya, anak soleh harus mencari bilangan
melebihi dari angka 7. Berarti kita menggunakan yang berapa ya? Ternyata yang mendekat itu adalah 2 dikali 3 sama dengan 6. Berarti anak soleh, angka 2-nya kita letakkan di paling atas karena 3-nya sudah kita letakkan di bagian depan sebagai bilangan pembagi. Sekarang kita kalikan ya anak soleh, 2 dikali 3. Di sini anak soleh, 2 dikali 3 berapa anak soleh? Sama dengan 6. Nah, angka 6-nya anak soleh letakkan sejajar dengan bilangan 7 karena kita tadi membagikan bilangan 7. Sekarang 7 dikurang 6 berapa anak soleh? Hasilnya 1. Berarti ada sisa 1 anak soleh. Karena 2-nya tidak ada pasangan, maka 2-nya kita turunkan anak soleh. Nah, sekarang kita bagikan 12 dibagikan 3 anak soleh. Berapa ya? 12 dibagi 3. Kita kembalikan lagi ke perkalian. Kita cari 12 dibagi 3 itu berapa hasilnya? Ternyata 4. Nah, sekarang kita letakkan bilangan 4 di atas. Nah, karena bilangan 3 sudah ada di depan, maka tidak perlu kita letakkan lagi. Sekarang 4 dikali dengan 3 hasilnya berapa anak soleh? Sama dengan 12. Sekarang kita kurangi lagi anak soleh. 12 dikurang 12 hasilnya berapa anak soleh? Sama dengan 0. Nah, jika hasilnya sudah 0, maka pembagiannya sudah selesai. Karena dalam pembagian itu harus menghasilkan angka 0. Tidak boleh ada angka lagi anak soleh. Sekarang anak soleh sudah paham ya tentang pembagian bilangan. Jangan lupa untuk mengulangkan lagi dengan cara mengerjakan soal-soal yang ada di buku ya. Anak soleh dan soleha, jangan lupa ya untuk mengulangi lagi materi hari ini agar anak soleh dapat lebih memahami materi yang Bunda berikan. Anak soleh, untuk hari ini sampai di sini dulu ya. Bunda akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa anak soleh.